Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Bunda. Kasus yang menewaskan ibunya ya. Ini yang kemarin di Medan di Sunggal ya. Yang Jalan Dwi Kora ya. Itu ternyata emang benar ya si Ade jadi tersangkanya. Kemarin ada konferensi pers ya dari pihak Kapoltabes Medan ya. Ini menjelaskan sangat sensitif sekali kasus ini. Kenapa? Karena yang melakukannya anak kecil ya, anak yang 12 tahun perempuan ya. Dia usianya 12 tahun 37 hari ya untuk ini ya. Kejadian gitu ya dengan usia seperti itu, dan kemarin juga udah semesteran ya itu. Jadi ya sangat-sangat disayangkan sekali ya Bunda, kasus seperti ini terjadi. Sedih banget ya, nggak nyangka gitu ya, ya Allah, sampai kejadian ya, kejadian seperti ini. Mau Jobi harap Bunda, ayahnya ya yang lagi bermasalah dalam keluarganya ya, selesaikan baik-baik ya Bunda. Kakak yang adek ya, ini yang masih mungkin kalian baru berumah tangga ya, sensitif sekali kasus ini karena ya berawal dari saya yakin ya ini berawal dari kedua orang tua yang tidak harmonis ya. Mereka ribut dan si ayah juga kerja dari pagi sampai malam ya. Jadi si ibu tidak bisa melampiaskan ya kekesalannya. Makanya walaupun anaknya pintar ataupun anaknya mungkin ngebangkang gitu ya, jadi dimarahin terus nih sama ibu. Kenapa ya ini ibunya juga pusing kali ya, ayahnya yang selingkuh katanya ya. Mohon maaf ini benar atau enggak, silakan koreksi ya. Mau Jobi juga dengar-dengar dari para netizen katanya si ayah ini sama si kakak itu satu anak atau ayah kandung nih, bareng nih ya. Tapi si korban ibu sama si ade ini yang pelaku itu katanya emang dia anak kandung ini. Mereka tuh menikah ya, jadi bawa satu-satu gitu ya. Si ibu bawa si ade gitu, si ayah bawa si kakak gitu ya. Mereka menikah bareng gitu. Tapi nggak tahu juga ya ini benar apa enggak, tapi emang dari muka ya emang beda ya gitu ya. Mau Jobi juga waktu mereka kecil juga itu beda dari mukanya ya. Tapi si ade ini pintar sekali anaknya, pendiam ya, iya ya gitu. Jarang bersosialisasi ya, gimana mau sosialisasi ya, ini anak sekolah terus ya gitu. Anak sekolah mau ngapain, apalagi anak yang berprestasi pasti dikejar sama mamahnya buat belajar. Dan ternyata kalau terjadi ya kurang harmonis, pasti ada KDRT ya, terhadap anak lah, terhadap istri lah, terhadap suami, atau mungkin itu ya bisa terjadi gitu ya, karena ekonomi juga mungkin bisa ya. Nah ini yang terjadi ini ya, si ibunya ya memukul si kakak, terus si adek juga sering dicubit katanya ya. Itu ya bukan mau menyalahkan si ibunya juga ya kan, tapi emangnya begini ya Bunda, kakak kita tuh tidak bisa kalau udah pusing ya, nggak bisa gitu menyelesaikan masalahnya tuh diam gitu, diam terus, nggak usah pakai main tangan gitu. Kadang ada beberapa orang yang bisa seperti itu ya, karena emang mungkin lama banget gitu ya dia menyimpan, banyak menumpuk ya di sininya juga ya, sakit mungkin ya mamahnya juga ya, karena diselingkuhin sering katanya, ketahuan sampai 3 kali ya ini ayahnya atau Bang Alham ya. Emang mereka kurang harmonis gitu ya, Bang Alhamnya berselingkuh ya. Kalau misalkan berselingkuhnya cuma chat doang, jalan bareng gitu, mungkin bisa memaafkan ya perempuannya. Tapi kalau udah sleeping together, nggak bisa ya, itu perempuan udah ya. Buat ayahnya juga, buat bapak-bapak yang lainnya ya, tolong ya Bapak, kita tuh emang bareng-bareng ya gitu, membina rumah tangga suami istri itu harus harmonis atau harus komunikasi dengan baik ya. Apalagi nih anak kita kan pengennya tuh pintar ya, tapi seperti ini gitu kejadiannya, dan kita sangat-sangat menyayangkan ya ini sampai ada kasus seperti ini. Kita tidak tahu emang ya plot twist dalam kehidupan itu seperti apa. Kita pengennya yang terbaik dalam meninggal pun ya, kita pengennya baik-baikan ya, meninggal dalam keadaan baik, hidup baik-baik. Tapi ujiannya luar biasa ya Bunda, kakak. Emang benar kita tuh di dunia, apalagi ini kita yang beragama muslim ya, dunia itu hanya sementara. Benar kita di sini itu cuman menjalankan kehidupan, terus kita jalani ujiannya, pelajari apapun ya yang ada di dunia ini, pahalanya nanti mungkin di akhirat ya.
untuk mengontrol ya, benar-benar deh. Kalau ujiannya ya Allah, godaannya banyak banget ya, katanya kan setan gitu ya, banyak banget. Dan nggak cuman itu ya, tapi trauma yang kita alami ada di sini, ada di sini ya, itu buat ngerisetnya susah ya Bunda. Kalau CPU ya, ataupun di komputer atau di laptop ya, ketika banyak data yang masuk, memorinya penuh, kita sebagian bisa riset ya. Tapi kalau misalkan udah ngehang, tahu sendiri kan kalau ngehang, data-data kita hilang ya. Jadi kosong lagi di sini, kosong lagi di sini. Ketika yang muncul di sini tuh kejahatan ya, jahat gitu, pikiran jahat yang ada di sini ya, seperti ini ya, yang mau jadi sayangkan tuh ya Allah, kronologinya ya yang disampaikan Bapak Kapolres Tabes ya, Medan. Itu awalnya si Ade bangun tidur sekitaran dini hari ya, atau mau subuh gitu, cuci muka, ke kamar mandi, ngelihat ibunya, kesal di hatinya, tiba-tiba ke dapur ngambil pisau 2 kali tusukan. Si ibu bangun ya, terus si ibu tuh jatuh ke bawah ya, karena si kakak kan ada di bawah tidurnya ya. Mereka di dalam satu kamar itu bertiga tuh tidur bareng. Yang 2 itu kak adek sama bundanya sama ibunya itu di atas ya, yang di bawah itu si kakak bobo di bawah. Terus si ibu nimpa si kakak, otomatis blood ya ke si ibu, yang si ibu ke si kakak mungkin ya, jadinya dia ada DNA si kakak juga kan di si ibu. Nah itu si adek, mohon maaf ya, pas habis dari dapur mengambil ini, dia buka bajunya karena biar si bajunya enggak kecipratan. Tapi ya mohon maaf ya, di katanya ada di celana dalamnya itu ada DNA si ibu atau bloodnya si ibu ya, karena muncrat ya, mohon maaf ya, ini ya muncrat si darahnya ya. Terus ngambil lagi katanya sampai beberapa tusukan kan itu, karena yang dipakai itu 2 pisau Bunda ya kakak ya. Itu juga terjadi rebutan, katanya rebutan pisau atau menghalangi gitu si kakaknya ya. Refleks ya, si kakak juga baru bangun tidur kaget itu, refleks itu. Terus saling tarik-tarikan pintu katanya ya, itu saling dorong tarik dorong ya, karena ya si kakak juga udah kena luka gitu ya, karena si adek gitu. Terus si kakak ke atas manggil ayahnya, terus si ayah juga turun. Pas jam 5:04 si ayahnya nelpon ambulan ya gitu. Sebelum itu juga katanya ibu masih bangun, terus dikasih minum, soalnya banyak banget kan itu bloodnya, masih hidup gitu ibunya, karena posisinya juga kurang mengenakan gitu ya, jadi si ayah tuh membaringkan sengaja di tembok gitu. Itu nggak ada DNA dari si ayah ya gitu, dalam artian ya DNA dalam cairan ya, lebih ke cairan ya. Kalau misalkan sidik jari kan itu pasti ada lah ya, karena si ayah juga mengangkut si ibu gitu ya, ke itu apa, menolong gitu ya, pertolongan pertama lah intinya gitu. Dan si ayah juga mungkin kurang memahami ya kasus seperti ini kan, apalagi di jam segitu bangun tidur, pastilah kita juga panik. Iya oke itu. Tapi yang mau jadi di sini ternyata motifnya ya, motifnya ini yang pertama, si adek itu kesal karena si kakaknya dipukulin katanya ya. Itu sehari sebelumnya kakaknya dipukulin pakai sapu ya, pakai sapu juga kayaknya, gagang sapunya ya, nggak mungkin pakai itu, biasanya kayak gitu ya. Itu sampai biru-biru dari tangan, kaki, sama paha ya. Terus dari sabuk juga, ikat pinggang katanya si kakaknya ya. Ya Allah, sesakit apa gitu ya si ade melihat itu. Terus si ade juga sering dicubit katanya, mungkin kalau ngelawan ya. Makanya dia tuh pintar sekali ya, dalam artian ada paksaan ya, mungkin dari mamahnya. Kita juga sebagai ibu juga iya sering memaksa gitu anaknya buat belajar, ayo dong pintar dong sayang nih. Kemarin juga gitu, dia sampai nggak nyaman gitu ya sama Mama Jabi ya, anaknya Mama Jabi nih, kakak Azwa yang masih SD, sama Mama Jabi, ayo dong ya, ayo dong sayang, belajar 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 gitu. Sampai dia lebih nyaman di rumah ya omahnya gitu daripada di rumah sendiri. Ya itu, anak itu, orang itu nggak pernah nyaman di rumah. Kenapa? Karena ya emang ada satu orang atau 2 orang di rumah yang bikin kita nggak nyaman ya. Tapi kalau misalkan udah nyaman di rumah gitu ya, ngapain harus nyari lagi kebahagiaan di luar gitu ya. Itu ada ya yang seperti itu ya. Ini mungkin tertutupnya lebih ke ya karena suaminya selingkuh ya, ibu juga. Dan untungnya itu juga ya,
si ibunya pernah curhat gitu ya ke keluarganya kalau si suaminya juga ini, si Bang Al ya, si Bang Alnya ini ya pernah selingkuh sampai 3 kali ya ketahuan. Nah ini kalau misalkan perempuan ya, sebenarnya sih kalau WA doang atau chatting atau nggak pernah ketemu sama si ceweknya atau cuman jalan biasa doang, rasanya ya menurut saya itu nggak terlalu lah gitu ya, oh gini jalan ya udah maafin gitu ya. Tapi kalau udah sleep together ya, udah sleep together itu nggak bisa ya bapak-bapak ya, itu sakitnya. Makanya jadi kan pelampiasannya ke anak-anak itu beneran deh dari awalnya ya, sebab akibat ini terjadi kayak gini tuh ya ini. Terus si anak juga dia belum tahu mungkin ya untuk kasus seperti ini ya, perselingkuhan itu sakit apa gitu ya ke mental mamahnya. Jadi neken banget nih ibunya ke anaknya ya. Jadi sampai si game online-nya yang Mr. Murder, emang bener ya Mr. Murder itu murder atau murder ya, murder nih ini pokoknya gitu ya. Itu kasus seperti itu ya, mohon maaf sekali ya. Orang tua pastilah melarang ya. Tapi anak kesal gitu, karena kenapa? Apain sih gue kayak gini? Terus pernah juga katanya si anak tuh diancam ya, pakai pisau itu sama ibunya di depan ya. Ya mungkin kesel karena si ayahnya selingkuh, terus dikumpulin kali, atau mungkin lagi kumpul keluarga gitu ya, mereka tuh diancam pakai itu, pakai pisau yang sehari-hari dia pakai buat masak gitu ya. Di situ ya emang sorry to say ya, perselingkuhan atau wanita lain masuk ke dalam rumah tangga itu membuat benar-benar hancur, entah itu karir lu, entah itu keluarga lu sendiri, entah itu lu nya sendiri gitu ya. Ya, ini benar-benar deh perselingkuhan ya banyak banget, dan kasusnya bisa sampai seperti ini gitu. Anak yang jadi jahat ke ibunya juga ya, ibunya juga emang mungkin salah ya, sangat-sangat salah gitu, harus KDRT terhadap anak ya. Sedih Mama Jabi, nggak nyangkanya ya itu ya, emang dari awal juga KPAI-nya juga bilang kalau misalkan ini 77% emang si Ade ya yang ini. Terus Bapak Kapolres juga ya emang 77% si Ade lah tersangkanya, nggak ada lagi ya tersangka lainnya, karena ya emang seperti itu sinkron. Itu bener-bener ya, mohon maaf ya bunda-bunda kakak-kakak kalau misalkan kalian kenapa sih kok lama banget ya, emang setiap kasus ya kalau misalkan udah tahu ya gitu satu ininya tuh sinkron terus ya udah itu itunya. Tapi kan kita sebagai penyidik atau sebagai yang lainnya kan nyari tahu di orang luar juga ya, ini sebelumnya kejadiannya seperti apa, takutnya kan ada bisikan atau apa gitu ya ke si anak, ternyata karena ini ya, karena gamenya yang dihapus ya. Iya sih kesel ya, terus kakaknya yang di ini, jadi tiba kayak gini loh, kok lu marah tiba-tiba banget sih, ngapain sih mukul-mukul orang mulu gitu, sedangkan lu nya sendiri nggak introspeksi diri gitu mungkinnya di pikiran anaknya, kenapa sih mama tuh kayak gitu terus ke si kakak, ke aku, sedangkan kita tuh udah baik loh, udah belajar loh, udah memaafkan kalian loh, ternyata kan emang ibu mukul kakak itu ya, entah itu ya si kakaknya ngebangkang atau gimana ya, ya karena ada kesal juga terhadap ayah ya, terhadap si ayahnya ini ya. Ini semoga udah yang terakhir ya untuk di Indonesia ya, tolong di luar negeri juga semoga ini yang untuk terakhir kalinya, udah nggak ada lagi seperti ini ya, karena emang kita nggak tahu dendam atau cuman ucapan kita yang mana yang bikin sakit hati orang lain ya, ya bunda kakak ya, untuk yang lainnya. Makanya mau Jabi lebih ke sekarang beneran deh, emang dari dulu juga pindah ke sini sama suami bilang kamu boleh sok silakan kalau mau main, silakan kamu bersosialisasi, tapi jangan terlalu berlebihan gitu ya, sewajarnya aja. Tapi karena Mama Jobi harapan Mama Jobi juga pengen dapat kerjaan gitu pas pindah ya, lebih nyari kualifikasi apa sih kualitasnya ya terhadap diri sendiri itu, ya udahlah nggak usah lah gitu bersosialisasi. Kalau Mama Jobi ya tipe orangnya begitu, karena kenapa, karena sekarang banyak banget kita tuh nyari duitnya lebih online ya gitu, nyari duit di online, lebih ke produktifnya itu ya, bikin video ya, bikin apapun gitu ya, kita jadi affiliate, bisa jadi konten kreator ya gitu. Jadi ya udahlah kalau misalkan ininya ya di rumah, ya udah di rumah gitu. Untuk sosialisasi yang lainnya jarang. Kenapa? Karena emang Mama Jobi tipe orangnya ya, orangnya benar-benar ceplos-ceplos banget gitu ya, takut nyakitin hati orang lain ya. Kalau orang lain ke Mama Jobi oke lah, udahlah terserah gitu ya, walaupun orang lain ngomong gimana pun, emang Mama Jobi tipe orangnya emang masuk dulu nih ke sini terus langsung keluarin ya lewat ini mulut lagi gitu. Tapi
Mau Jabi cuman sekedar itu, lo tuh kenapa sih kayak gini, tapi mau Jabi nggak mau lagi berhubungan terlalu dalam gitu sama orang. Cukup tahu aja gitu ya kalau orang ini seperti ini, ya nggak bisa, ternyata walaupun kita bercanda juga, kita bercandain balik juga, orangnya nggak bisa nerima nih, ya udahlah gitu. Mungkin belum nyambung gitu ya, karena Mama Jabi senangnya juga baca novel ya, nonton drama-drama gitu ya, mengupgrade diri gitu ya, ternyata emang seperti ini ya. Terus punya 2 anak yang beda gender ya, itu sangat-sangat ya, sangat sekali ini ya, mau Jabi, ya Allah, gak nyangka gitu ya, ini kita mengupgrade diri aja seperti ini, ternyata ada kejadian seperti ini. Yang katanya yang mau Jabi harap ya emang tertutup gitu orangnya, katanya pendiam atau apa. Mau Jabi juga pikirnya nggak semua orang kayak gitu loh, yang pendiam, yang tertutup gitu. Nggak semuanya orang tuh jahat, nggak semua orang tuh yang seperti itu tuh penjahat gitu ya, atau pembunuh gitu. Enggak, tapi ya emang gimana ya, perlakuan yang seperti itu. Makanya ya untuk orang-orang yang lainnya udahlah, dendam, udah jangan ya, jangan, biarkanlah, biar tangan Tuhan aja yang membalas ya. Ini untuk pesannya buat mama-mama yang lainnya, emang kita tuh tidak tahu ya plot twist apa yang terjadi dalam hidup kita. Kalau misalkan ini jalannya, ya sudah, karena ini mungkin takdirnya ya gitu, tapi bisa dicegah ya, bisa dicegah. Yuk kita berdoa ini semoga yang terbaik. Mau Jabi harap gitu si Ade juga nanti setelah keluar dari penjara, semoga lebih baik lagi untuk kehidupan kedepannya. Karena mau Jabi pikir ini dia nggak mungkin 20 tahunan, nggak mungkin, karena dia di bawah umur ya, pasti ada keringanan ya. Walaupun emang 20 tahun penjara, pasti nanti ada remisi-remisi yang lainnya ya. Dan semoga aja si Ade selalu jadi anak yang baik ya sayang. Udah tebus ininya ya sayangku, tebus dosa-dosanya. Pelajaran agama benar-benar itu penting, jelaskan yang sebaik-baiknya. Ketika kita marah, anak ingin mendengarkan alasan dari kita. Mama Jabi sering marah ke anak, tapi menjelaskan gitu, kenapa mama marah, kenapa mama keras, kenapa kakak harus belajar, kenapa kakak harus pintar ya. Itu harus ada alasannya bunda, jangan nuntut, jangan banyak nuntut, tapi kita itu ya tidak memberikan alasan apapun, tidak memberikan reward, tidak memberikan penjelasan yang logis gitu ya. Anak tuh sekarang tuh logis bunda, susah dibilanginnya. Karena kenapa? Karena mereka melihat dari handphone ya, handphone banyak kejadian atau ini isi dunianya ya udah di handphone gitu, banyak yang diakses ya dari handphone ya. Ada plus minusnya. Kalau mereka tontonannya bagus, itu pintar bunda anaknya ya. Tapi kalau tontonannya seperti ini ya, game murder ini, game yang bisa kalau misalkan kata suami Mama Jabi ya, nih si game ini dia nonton kemarin di para gaming ya, YouTuber gaming. Kalau misalkan kayak gini jalannya seperti ini, coba jalan kedua seperti ini misalkan. Jadi tadinya pelaku bisa jadi korban, tadinya korban bisa jadi pelaku. Nah ini ya, makanya nih yang seperti ini, yang kasus perselingkuhan juga kan seperti itu kan ya. Iya bunda, itu jalannya ya. Kalau misalkan kita udah jadi korban, jangan sampai ada korban lain ya, jangan kitanya jadi pelakunya ya, udah gitu, jangan diteruskan ya. Beda sama yang ono ya beda sama IR ya, tolong bedakan sama IR. Kalau IR itu dia meneruskan ya, terserah gitu ya, awalnya dia nggak mau, tapi itu suami saya ya udah ya, seperti itu ya bunda. Jadi perselingkuhan itu tidak worth it. Itu menghancurkan hidupmu, itu menghancurkan keluargamu, menghancurkan semuanya. Sampai seperti ini kejadiannya ya. Allah kasih ini tuh sebagai pelajaran hidup buat orang-orang yang lainnya. Semoga jangan sampai terjadi lagi ya bunda ya. Seperti itu ya pesan Mama Jabi ya. Karena bunda-bunda silakan nyari ya aksesnya di beberapa acara berita ya yang ada di YouTube juga, terus ada di televisi juga ya, bisa diakses itu. Pasti menayangkan ini. Cuman mau Jabi harap ya, benar kata kepala itu ya, Kapolres Tabes itu, tolong untuk tidak men-share gambarnya ya. Ini mau Jabi juga yang kemarin ya, mohon maaf sekali itu ada, tolong disensor ya bunda kakak ya. Ini mau Jabi nggak mau menayangkan atau
nggak mau menampilkan gambarnya ya si anaknya. Pokoknya udah cukup ya, udah ini kasus terakhir ya. Wah, maaf ya kalau misalkan Mama Jobi ada kesalahan kata, dan untuk keluarga korban, Mama Jobi turut berduka cita atas kejadian ini ya. Untuk Bang Alham, Mama Jobi pesan ya, Bang, semoga nanti kalaupun Anda nikah lagi gitu ya, ini jadikanlah pelajaran ya, karena emang istri itu sebenarnya gimana suaminya ya Bang ya, kalau misalkan disakitin ataupun istrinya mungkin Abang kurang worth it gitu ya ke si istrinya, kok begini banget gitu istri gue kurang gitu, dan mungkin ya itu sebisa mungkin sih melengkapi sih ya, karena nggak ada gitu ya manusia yang sempurna. Kita itu walaupun dipasangkan ya, Anda memilih dia gitu jadi pasangan Anda, entah itu mau berapa tahun pun gitu ya, terserah gitu. Itu mah emang hak Anda, hak semua orang gitu ya, seperti itu. Cuman ya tolong kasih kebaikan di ininya sama di ininya ya. Ini benar-benar deh di sini semua memori yang Anda lakukan, yang Anda kerjakan ya, entah itu kebaikanmu, entah itu keburukanmu ya, itu ada di sini nih, rekam jejaknya ada di sini ya. Dan ini ketika penuh ya, ketika penuh kosong ataupun kebakar gitu ininya ya, dari di sininya ya, menimbulkan nih semua anggota badan ya, entah itu bisa memukul, entah itu bisa menjadi tindak pidana seperti ini ya. Ya untuk si adenya juga mau Jobi harap semoga bisa bertobat dan dia mulai happy katanya di luar. Berarti ya udah itu, karena di rumah seperti itu traumanya besar sekali. Semoga ya dalam beberapa waktu ke depan, beberapa tahun ke depan, Ade adalah manusia baru yang baik ya, yang cantik, yang berprestasi tetap ya sayang ya, berprestasi. Dan si kakak juga sama ya, kakak anak yang baik, anak yang kuat ya, walaupun kakak mendapatkan KDRT dari almarhumah mama gitu ya, semoga kakak tidak membawanya ke kehidupan yang kedepannya ya, kehidupan selanjutnya. Kakak berdoanya semoga dapat pasangan yang baik juga, yang seiman dan ya sayang sama keluarga. Udah itu ya, mau Jobi harap semoga kehidupan kalian lebih baik lagi, lebih banyak lagi rezeki yang datang, banyak lagi ya kebaikan-kebaikan lainnya. Ini saya tahu keluarga kalian walaupun seperti ini, tapi keluarga yang kompak ya, itu ya. Pokoknya yang lainnya tetap ya semangat dalam menjalani hidup, karena ya walaupun ada kejadian jatuhnya kita gitu ya, sebisa mungkin kita harus berdiri lagi, bangkit lagi ya, move on dengan versi yang terbaik, yang paling baik dan paling cantik di kehidupan kita ya, itu ya. Karena akhirnya kita bukan di sini sayang bunda kakak, tapi di akhirat nanti ya, kita di sana. Jadi proses kita di dunia ini ya, nyari kebaikannya, nyari pahalanya, udah ya, hindari yang seperti itu, hindari kejahatan, hindari yang dilarang oleh Tuhan ya. Pokoknya nanti kita bakal dapat reward yang lebih indah ya. Begitu aja ya. Terima kasih untuk semuanya, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.